Begitu. Nah, semestinya kita seperti itu, ya. Kita menghormati manusia, memuliakan manusia orang lain itu bukan karena hartanya, bukan karena kekayaannya, bukan karena pangkatnya, akan tetapi li ajli sholah, akan tetapi karena kebaikannya, ya, karena kesolehannya, karena ketaatannya kepada Allah, karena ketakwaannya, karena keimanannya ini, ya. Bapak yang mengantuk, ngopi Pak, monggo Pak. Di samping ngopi, men boten ngantuk. Kalau saya nggak ngopi jadi nggak ngantuk, misalnya ya. Nggak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kalau nggak salah bab tentang jamnya udah ya? Udah belum? Kayaknya sih sudah Pak. Oh iya, jamaah. Berarti sekarang masalah khutbah ya. Berarti setelah jamaah ya khutbah. Iya benar. Iya. Faslun fi surutu sihhati fi'li jum'ah. Surutul jum'ati utawi pira-pira syarate jum'ah. Iku sitatun iku ono antakuna sawiji yen tak ono apa kulluha sakabehane Jumat iku fi waqti zuhri iku ono ing dalem waktu zuhur. Syarat-syarat Jumatan, ya. Ini bagi laki-laki syarat Jumatan itu ada 6. Yang pertama, antakuna kulluha fi waqti zuhri Jumatan itu, ya. Kegiatan Jumatan itu, ya, prosesi sholat Jumat dari khutbahnya, sholatnya itu semuanya yang harus di waktu zuhur. Begitu. Jadi khutbahnya di waktu zuhur, sholatnya secara sempurna juga harus di waktu zuhur. Lalu bagaimana? Misal dalam satu daerah, karena orangnya jauh-jauh dan orangnya sibuk-sibuk, akhirnya melaksanakan sholat Jumat itu menjelang asar 2:30 misalnya. Baru kumpul tuh 40 orang melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya pertama didahului dengan khutbahnya ada lama. Kemudian sholat Jumat. Setelah sholat Jumat Allahu Akbar, dapat rakaat pertama. Rakaat kedua masuk waktu asar, maka langsung dilanjut sholat ditambah zuhur jadinya. Jadi misalnya udah 1 rakaat, 2 rakaat berarti tambah 2 lagi. Jadi ya, karena sholat Jumat itu wajib dilakukan di waktu zuhur seperti itu. Ya, jadi kalau tiba-tiba di rakaat kedua kok saya masuk asar, berarti langsung ditambah bilangan rakaatnya menjadi menjadi sholat zuhur seperti itu, ya, karena dua-duanya ini harus dilaksanakan di waktu zuhur. Wa antuqama fi khuttatil balad. Dan Jumatan ini, sholat Jumat ini, ya, harus dilaksanakan di dalam desa tersebut, gitu ya, bukan di mengungsi gitu seperti itu, ya. Jadi yang harus dilaksanakan di dalam kampung tersebut, wilayah tersebut. Wa antusalla jama'atan, dan sholat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Makanya kalau sholat Jumat ini bagi bapak-bapak yang melaksanakan sholat Jumat, niatnya itu wajib, ini wajib ya, wajib menyertakan keadaan yang jenengan, mau imam atau makmum. Begitu. Jadi kalau sholat Jumat misalnya kita niat Allahu Akbar, saya niat sholat Jumat makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Begitu. Itu kalau niat sholat Jumat itu kita itu harus menyertakan keadaan kita makmum atau imam. Jangan cuma saya niat sholat Jumat karena Allah. Kalau kita niat sholat subuh kan cukup
kita menyatakan saya niat sholat fardu subuh lillahi ta'ala, cukup itu. Duhur juga demikian, saya niat sholat fardu duhur karena Allah. Asar saya niat sholat fardu asar karena Allah. Tapi kalau kita niat sholat duha, cukup saya niat sholat duha karena Allah. Nggak usah sunahnya, nggak usah dibawa, nggak apa-apa, cukup gitu ya. Cukup kita cuma saya niat sholat duha karena Allah. Tapi kalau sholat fardu subuh asar subuh duhur asar maghrib isya itu saya niat sholat fardu duhur karena Allah. Fardunya harus ke bawah. Tapi khusus sholat Jumat niatnya bagaimana? Niatnya harus disertakan makmuman atau imam. Berarti saya niat sholat fardu Jumat ya, imaman au makmuman lillahi ta'ala. Jadi sholat Jumat ini harus dilaksanakan secara berjamaah. Wa an yakunu arba'ina, dan Jumatan ini harus dilaksanakan dengan jumlah 40 orang ya. Misalnya 40 orang, imamnya 1, jamaahnya 39. Tapi yang 39 ini atau yang 40 ini ada syaratnya. Syaratnya apa? Amroron, bahwa orang tersebut itu harus merdeka ya, harus merdeka, dukuron, dan laki-laki semuanya. Gak ada wanitanya, misalnya 40 orang tapi 5 orangnya perempuan, nah itu gak sah sholat Jumatannya begitu. Balighina, dan balik semuanya. Misalnya ada 40 orang yang mau Jumatan, tapi 1 orang itu anak kecil, juga sholat Jumatnya gak sah gitu ya. Jadi 40 orang itu harus merdeka, laki-laki semuanya, dan harus balik semua. Kemudian mustautinina, dan orang mukim semuanya. Jadi ada 40 orang, yang 1 pendatang musafir, juga enggak sah, seperti itu ya. Jadi harus 40 orang ya. Bagaimana kalau nggak ada 40 orang? Ya udah sholat Jumat tapi nanti sholat madah, sholat duhur gitu ya. Bagaimana kalau kita taklid kepada imam yang lain seperti Imam Malik ya, Imam Hanafi, itu kan boleh kurang dari 40 ya, 12, 20, 30 boleh. Tapi kita harus taklid ngikut Imam Malik kayak gitu. Jangan dicampur kita Jumatan karena kita udah taklid sama Imam Malik, nanti wudunya ikut Imam Syafi'i. Wudunya pakai Imam Syafi'i aja yang cepet, cukup ini rambut sebagian kepala ini cukup diusap, udah selesai sah. Tapi kalau Imam Malik harus sampai basah seperti itu. Kemudian ketika membasuh kaki, Imam Malik harus digosok-gosok. Kalau Imam Syafi'i cukup kena air, seperti itu ya. Jadi seperti itu. Tapi kalau hal yang lain kita ngikut yang enak, seperti itu namanya tanfik ya. Jadi harus semuanya ya udah satu imam. Jadi harus 40 orang, balik semuanya, laki-laki semuanya, dan harus mukimin, seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya wa Allah tasbiqaha wa la tuqarinaha jumu'atun fitil kalbalah, dan Jumatan ya, syarat yang selanjutnya itu Jumatannya itu tidak dibarengi atau tidak didahului dengan Jumatan yang lain di dalam satu desa itu. Dalam satu desa ini Jumatannya ada 2. Nah ini nggak boleh. Boleh tapi ada syarat dan ketentuannya. Begitu ya. Di Sukadami kira-kira yang ada Jumatan ada berapa? Ya banyak ya. Tapi memang ada ketentuannya, tidak apa-apa. Misalnya nih, dalam satu desa masjid 1, yang tadinya sebelah sono RW sebelah musola dijadikan masjid buat Jumatan, padahal masjid yang lama itu masih nampung, masih muat begitu. Dan misalnya nih,
ini ada mau ngadain Jumatan lagi dalam satu kampung harus izin kepada pemimpin, gitu ya, harus izin kepada pemerintah yang di situ yang sah, gitu, izin dulu ya, ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Minimal misalnya di masjid yang pertama itu sudah nggak nampung seperti itu, boleh ngadain Jumatan lagi. Tapi selama masih nampung ya harus di masjid yang pertama, nggak boleh ngadain atau Jumatan tandingan, itu nggak boleh. Kemudian misalnya ini antara RW 12 sama RW 13 ini sedang nggak akur-akur, nggak aman-aman gitu ya, istilahnya ada perselisihan, persengketaan, boleh yang tadinya 2 RW itu gabung jadi satu Jumatannya, tapi karena sedang ada perselisihan, karena khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka boleh RW ini mengadakan Jumatan, RW sono mengadakan Jumatan, walaupun sejatinya dalam 2 wilayah itu satu Jumatan juga cukup seperti itu. Tapi karena ada ketentuan tadi itu, karena ada perselisihan seperti itu ya. Jadi Jumatan itu ya udah, kalau memang satu Jumatan itu udah masih menampung dalam satu wilayah itu, ya udah dilakukan dalam satu tempat seperti itu. Wa an yataqaddamaha khutbatan. Kemudian sebelum salat Jumat harus didahului dengan 2 khutbah seperti itu ya. Jadi itulah syarat-syarat Jumat. Faslun utawi iki ku fasal sawiji fi arkanil khutbataini, iku ing dalem nerangaken pira-pira rukune khutbah. Arkanul khutbataini, arkanul khutbataini utawi pira-pira rukune khutbah loro iku khamsatun iku 5. Nih Pak, rukun-rukun 2 khutbah itu ada 5. Hamdulillahi fihima, yang pertama itu membaca hamdalah di dalam 2 khutbah. Membaca hamdalah bagaimana? Ya mau pakai alhamdulillah, innal hamdalillah boleh. Tapi kalau dengan syukur ya syukurillah itu tidak boleh. Tapi harus wajib membaca hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, innal hamdalillah. Itu pertama, rukun yang pertama di dalam khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam bihima. Dan yang kedua, rukun khutbah yang kedua yaitu membaca sholawat Nabi pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Pertama apa tadi? Membaca alhamdulillah. Misalnya kita khutbah nih Pak, udah cukup alhamdulillahirabbil alamin 1. Kemudian membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti berapa rukun? Dapat berapa rukun? 2 ya. Wal wasiyatu bittaqwa fihi, dan wasiat takwa di dalam khutbah pertama dan khutbah kedua. Bagaimana bunyinya? Ittaqullah. Cukup tuh, ittaqullah. Begitu. Mau ditambahin sampai panjang silahkan, tapi cukup ittaqullah. Berarti alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ittaqullah. Barakallahu li wa lakum. Itu selesai khutbah yang pertama gitu ya. Itu udah apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, wa qira'atu ayatin minal qur'ani fi ihdahuma, dan membaca ayat daripada Al-Qur'an di salah satu khutbahnya. Mau di khutbah pertama monggo, mau di khutbah kedua juga monggo, tapi disunahkan di khutbah yang pertama biar nggak berbarengan dengan doa nanti, karena ada yang di khutbah kedua tidak ada di khutbah yang pertama, begitu. Jadi pertama hamdalah, kedua membaca selawat, ketiga wasiat takwa, dan yang keempat membaca ayat Al-Quran di salah satu khutbahnya.
begitu. Wa du'a'ul lil mu'minina wal mu'minat fil akhirah. Kemudian rukun khutbah yang selanjutnya yaitu membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat di akhir khutbah atau di khutbah kedua. Udah selesai itu. Jadi misalnya dengan suruh khutbah di PT karena berhalangan nih khatibnya, dengan suruh badal, udah Pak, enggak apa-apa, cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk, muadzin kan ada tuh. Setelah itu baru pegang mic. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pokoknya kira-kira ada keren lah kayak gitu. Wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Barakallahu li wa lakum. Selesai itu. Duduk tuh di antara dua khutbah tuh. Kemudian naik lagi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada panjangan dikit lah. Kira-kira seperti itu. Mau baca sholat Ibrahimiyah boleh. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina ila akhiri. Kemudian sudah selesai. Langsung salat. Boleh itu. Ya, jadi itu rukunnya. Tapi kalau mau ditambahin pakai bahasa Indonesia biar jamaah paham tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita membaca rukun tadi itu sudah mencukupi. Ya, jadi jangan kalau nanti suruh badal udah enggak apa-apa Pak, beraniin aja. Ingat-ingat tuh, membaca hamdalah di dua khutbah, membaca sholawat di dua khutbah, wasiat takwa di dua khutbah, kemudian membaca ayat Al-Quran di salah satu, kemudian membaca doa untuk kaum muslimin dan muslimat di akhir. Ya, selesai itu baru sholat. Siap ya Pak ya? Siap lah insya Allah. Jadi nanti kalau ustadznya nggak datang di PT, berikan. Udah saya ya yang jadi badal. Keren ya. Masih satu pasal lagi tentang Jumatan ini buat besok. Nah, buat satu pasal lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Ini katanya tanya jawab saja. Barangkali Pak ya, monggo yang mau bertanya ataupun tadi yang saya sampaikan masih ada yang kurang paham, silakan bisa ditanyakan. Nanti kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab ya insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang saya jawabnya. Monggo ada. Kali yang bertanya ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait sholat Jumat ya, yang kita kan tinggal di BCN, kemudian rata-rata kerja di luar Sukadana. Itu untuk terkait sholat Jumat, apakah kita harus muaddah, dan itu misalkan iya niatnya seperti apa gitu. Kemudian pelaksanaannya itu sendiri atau mungkin ada teman yang sholat muaddah juga apakah berjamaah gitu, terkait sholat Jumat dan sholat muaddah. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi sholat kurang mampu ataupun mungkin sakit ya, itu kan harus dengan duduk. Nah, duduknya ini apakah dengan kursi atau dengan duduk seperti orang sholat duduk gitu ya? Karena ada yang pernah teman itu menyampaikan harus seperti orang sholat, tapi ada yang menyampaikan duduk dengan kursi. Itu sebenarnya itu seperti apa gitu? Yang terus secara syariat gitu. Mungkin itu yang pertanyaannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi kalau kita sholat di PT gitu, ya kan?
tidak memenuhi syarat gitu ya. Karena kalau PT-nya bangkrut, masjidnya juga bubar, begitu ya. Bukan tanah wakaf, gitu. Bukan tanah wakaf. Pertama tentang masjid. Kemudian tentang Jumatan, tadi kan harus mukimin penduduk asli situ. Padahal di situ ada orang Bekasi, ada orang Kerawang. Ini bagaimana ya? Bagi kita harus ada. Gitu. Ya memang ikhtilaf seperti itu ya. Ada yang memang yang harus muada itu. Berarti setelah sholat Jumat selesai, kita langsung berdiri lagi sholat dulu. Kalau memang kita mau mengambil pendapat seperti itu, ya silahkan gitu. Tapi kalau ini karena darurat gitu ya, kita mengambil pendapat yang lain, ya udah nggak usah muadah gitu ya. Tergantung kita, keyakinan kita gitu ya. Oh saya mau muadah ya baik kayak gitu, karena memang ya secara syaratnya itu tidak terpenuhi seperti itu. Dan lagi kalau masalah sholat Jumat, kan tadi minimal 40 orang, imamnya 1, makmumnya 39, kan jadi 40. Tapi kalau dalam 40, dalam 39 ini ada yang umi. Apa tuh umi? Gak bisa baca tulis, Fatihahnya gak bener misalnya. Tuhan saya Fatihahnya nggak benar, tapi dia nggak mau belajar. Dalam Jumatan nih satu kampung, benar ada 40, tapi atau 45 lah. Tapi yang nggak bisa baca Quran, yang nggak bisa baca Fatihah dengan benar itu ada 10. Berarti berapa tadi? Berapa itu? Jadi 35. Berarti nggak sah juga Jumatannya itu. Karena wajib 40 orang ini harus pinter. Baca Qurannya, Fatihahnya minimal bener. Seperti itu, nggak main-main ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak boleh. Jadi ada 50, tapi yang umi ada 25. Nggak sah juga itu. Padahal balik juga itu, udah balik semuanya, laki-laki semuanya. Tapi dia itu bodoh, maksudnya nggak bisa baca Quran, Fatihahnya nggak bener, tapi dia nggak mau ngaji. Beda dengan orang yang mau ngaji, walaupun belum bener, insya Allah ya masih sah gitu, seperti itu. Jadi jangan kalau sholat Jumatan di PT, ya udah kalau mau ngambil pendapat yang harus muadah, ya udah muadah. Tapi kalau udahlah karena ini ada pendapat yang memang, saya dulu juga pernah ngaji itu ada yang mengatakan guru saya harus muadah. Ada yang mengatakan lagi udah tidak apa-apa karena darurat seperti itu ya. Ya intinya kita mengambil menurut keyakinan kita begitu ya. Jadi kita udah yakin ini ada pendapat yang seperti ini, ada yang referensinya, ya udah jalani gitu. Tapi kalau kita mau saklak gitu ya, mau saklak ya udah tidak terpenuhi, berarti kita wajib muadah, wajib sholat duhur itu, wajib sholat duhur karena tidak terpenuhi dari aspek-aspek yang memang harus terpenuhi tapi nggak dipenuhi seperti itu ya. Salah satunya tadi mukimin itu ya. Kemudian misalnya dari masjidnya juga seperti itu ya. Jadi kalau mau ini sholat duhur mengulang, ada kan sholat mengulang gitu ya, sholat duhur gitu. Ya silakan gitu ya, karena memang seperti itu adanya gitu. Tapi kalau ada yang meringankan gitu, ada kiai atau guru yang meringankan, mempunyai pendapat yang lebih ringan, ini boleh kok, enggak apa-apa, silakan sholat Jumat di PT tanpa muadah. Ya enggak apa-apa kalau kita yakin seperti itu. Yang pertama. Yang kedua apa tadi? Oh ya, kalau misalnya kita sholat, kalau sholat wajib ya, sholat yang fardu wajib hukumnya kita berdiri bagi yang mampu. Tapi kalau sholat sunnah walaupun kita mampu berdiri, mau duduk boleh. Boleh nggak Pak? Boleh kalau sholat sunnah, tapi ganjarannya di korting. Itu intinya. Tapi kalau sholat fardu wajib hukumnya kita berdiri kalau memang kita mampu. Lalu bagaimana kalau kita nggak mampu berdiri dalam sholat fardu? Ya berarti dengan duduk. Pertanyaannya, bagaimana duduk yang disyariatkan, duduk yang lebih afdol? Apakah pakai kursi atau duduk sebagaimana duduknya orang sholat?
Kalau yang saya baca di dalam kitab ini adalah duduknya duduk seperti orang sholat, yaitu duduk iftiros. Sholatnya itu bagaimana duduk iftiros? Ya seperti duduk tahiyat awal gitu. Jadi jenengan kalau nggak mampu berdiri sholatnya, ya udah duduknya duduk iftiros, duduk seperti tahiyat awal. Itu yang lebih afdal seperti itu ya. Adapun karena ada uzur ya, kalau duduk seperti itu rada susah juga, ya udah boleh pakai bangku, silakan pakai duduk, pakai kursi gitu. Kalau memang dia lebih nyaman, lebih memudahkan seperti itu ya. Tapi kalau kita berbicara bagaimana yang lebih afdal, insyaallah kita seperti duduknya orang sholat. Nah, kalau kita memang sudah nggak mau seperti itu, ya udah sambil berbaring boleh nggak? Sambil tiduran boleh kalau memang kita nggak mampu. Sambil gerakin tangan, ya masih mampu, masih leher ini masih, kepala masih dimanggut-manggutin, masih mampu. Itu pun masih diberikan rukhsah oleh Gusti Allah. Kalau bagaimana kalau tangan ini sudah lumpuh, udah nggak bisa, kedipin mata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil ngedipin mata. Ada rukhsah lagi. Kalau sudah nggak bisa ngedipin mata, ada rukhsah lagi, tinggal disolatin, nggak usah ngedipin mata lagi. Seperti itu, itulah ya. Jadi ya ada hal-hal yang susah bagi kita, semuanya dibikin mudah oleh Allah, semuanya dibikin ringan oleh Allah. Itulah bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Kenapa? Allah itu menginginkan kita semuanya itu selamat. Kita asalnya dari surga, kembali lagi kepada surga. Seperti itu. Makanya dibikin mudah, nggak ada yang susah. Yang susah itu ya kita, manusianya yang susah. Ya, semuanya mudah, masya Allah, mudah sekali. Ya. Kita lagi puasa, perjalanan dari sini ke Jawa Timur. Di pertengahan jalan lapar, boleh nggak kita berbuka? Boleh. Asalkan jangan dari BCM mau mudik jam 3 berangkat udah niat nggak puasa, subuh di Kerawang udah mudik, itu nggak boleh. Ya, seperti itu. Ya, tapi yang boleh apa? Misalnya kita sudah di perjalanan kok mulai capek, ya boleh kita berbuka, nggak dosa, tapi nanti wajib di qadha atau disauri seperti itu ya. Jadi hukum itu jangan diorati ya, karena hukum ini sudah diberikan kemudahan oleh Allah syariat ini ya. Jangan direkayasa. Sama nih kayaknya, misalnya kita lagi puasa, pengantin baru, aduh repot nih, saya pengantin baru hari pertama ketiban puasa Ramadan. Kira-kira gimana itu pengantin baru ketiban Ramadan siang hari? Dia tahu hukumnya, repot nih kalau saya berhubungan di Ramadan, saya kena denda kafaroh, dosa besar. Biar dia nggak kena dosa besar, nggak kena kafaroh 2 bulan berturut-turut puasanya, dia minum dulu. Batal nggak itu minum? Batal. Berarti batalnya puasa itu karena minum. Tapi kalau batalnya karena berhubungan, dosa besar. Akhirnya dia minum dulu, diakalin dulu. Padahal tujuannya mah untuk itu, diakalin. Misalnya kira-kira gitulah, kira-kira ya seperti itu. Sama seperti macam-macam banyak lah ya. Kita udah mempunyai mindset di dalam otak kita gitu ya. Oh, ini zakat fitrah nggak boleh untuk pembangunan masjid. Mindset kita sudah ada di dalam mindset kita nih. Wah, ini harus saya nyari fakir miskin. Tapi nanti kita bilang sama fakir miskin, nih, nanti kamu saya kasih zakat dari masjid 10 juta ya. Tapi nanti 10 juta itu saya ambil buat pembangunan masjid lagi, kurang nih banyak utang. Secara hukum ya memang benar kita ngasih ke fakir miskin, tapi fakir miskin itu ngasih lagi ke kita. Itu otak-atik hukum namanya, merekayasa. Tapi mindset kita kan yang penting mindset kita ya. Mindset kita memang tujuannya ke situ. Nah itu ya kurang baik gitu ya, seperti itu. Kira-kira seperti itu lah ya, kira-kira seperti itu ya. Silakan Pak Razida. Puasa deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz terkait masalah
masalah ketentuan dan salat Jumat ini, bahwa dikatakan situ harus yang bertempat tinggal di tempat itu untuk ketentuannya syaratnya dengan 40 orang. Sekarang banyak kita lihat bahwa yang menjadi khotib itu dari luar, sementara dikatakan ketentuannya harus orang dalam dulu. Yang menjadi khotib banyak sekarang, kita banyak ustaz dari mana gitu. Padahal dari syarat awal kita itu 40 yang berkewajiban bertempat tinggal di situ untuk melaksanakan Jumat. Apakah itu bisa dikategorikan sah atau tidak? Gitu, karena kita melihat daripada ketentuan awal dulu, akadnya dulu dari 40 tadi itu. Nah, maka ada ketentuan juga ketika misalkan dari 40 yang kurang berilmu satu aja boleh dianggap tidak sah kalau bicara ketentuan awal. Maka kalau misalkan kita manggil khotib dari luar, sementara di dalam juga ada yang mampu dan memang masuk kategori ketentuan, itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau dalam pelaksanaan sholat Jumat itu khatibnya dari luar, sementara di dalam juga sebenarnya ada yang mampu seperti itu? Hukumnya bagaimana, boleh nggak gitu? Ya boleh, silakan gitu ya, selama memang terpenuhi syarat-syarat tadi ya, bahwa jangankan sebagai makmum ya, jangankan sebagai khatib itu, makmum aja itu minimal 40 orang atau yang mencukupinya itu harus alim gitu ya, minimal tidak bodoh seperti itu ya. Adapun misalnya di dalam lingkungan itu memang ada orang pinter, ada yang ini, kemudian kita khatibnya dari luar, tidak apa-apa, silakan, asalkan terpenuhi tadi 40 orang. Jadi antara khatib sama jamaah itu sudah 40 orang dan tidak ada anak-anak yang masuk dalam hitungan 40, dan tidak ada orang yang bodoh dalam masukan hitungan 40, dan tidak ada budak yang masukkan 40 atau perempuan yang masuk 40. Silakan, boleh, insya Allah boleh, silakan. Seperti itu. Allah a'lam. Itu kesimpulan. Lang dulu dah bang. Satu lagi itu penting banget. Dua aja Pak ya pertanyaannya, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama tentang sholat berjamaah, apa keutamaan dari seorang imam? Karena sering kita amati giliran saf di depan pada rebutan, tapi giliran jadi imam pada sungkan-sungkan. Mungkin bisa dijelaskan apa sih keutamaan dari seorang imam? Satu perihal sholat jamaah. Yang kedua perihal khutbah. Tadi rukun-rukun yang dijelaskan, apakah itu berlaku juga untuk khutbah di Idul Adha dan Idul Fitri? Apakah sama persis atau ada perbedaan atau pengecualian? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam utama jadi imam gitu. Kalau di sholat pertama soft pertama itu buat rebutan, tapi imam itu pada sungkan seperti itu ya. Kita ambil contoh di Masjid At-Taibah saja ya. Karena di Masjid At-Taibah itu kan memang sudah ada imam yang ditunjuk. Mungkin bukan berarti yang di soft depan, yang berebut soft depan itu nggak mau jadi imam, tapi beliau mungkin mempunyai etika, mempunyai adab, bukan nggak mau jadi imam, tapi karena memang di Masjid At-Taibah itu ada imam-imam yang sudah ditunjuk atau yang diamanai, termasuk saya ya. Kalau saya suruh jadi imam di waktu Isya, tapi karena saya sering mondar-mandir, sering pulang, dan kadang-kadang saya juga pulang malam karena dulu bekerja ini, jadi kadang-kadang ada uzur seperti itu. Adapun keutamanya yang jelas banyak ya. Supir sama kenek bayarannya gedean mana itu? Pasti bayaran gede, bayaran supir lah daripada keneknya itu. Begitu juga imam sama makmum, bayarannya gedean mana? Masa gedean makmum? Gitu ya. Yang jelas gedean supir, tapi resikonya
gedean supir, gedean imam sama. Supir resikonya kalau tabrakan mati dulu siapa ya? Supirnya daripada penumpangnya itu. Seperti itu. Nah kalau imamnya salah, dia imam salah dengan catatan dia itu memang nggak mau belajar gitu ya. Berarti yang nanggung satu masjid itu ya imam, seperti itu. Dapatnya besar, resikonya juga besar. Sama seperti supir sama penumpang kena. Ya supir dapatnya besar, tapi resikonya juga besar. Kalau ada apa-apa, misalnya nih, ada penumpang yang jatuh dari bis, pasti supir yang akan jadi pertama yang akan menjadi saksi gitu ya. Aku tabrakan, pasti yang kena dulu siapa? Supir. Kalau ada polisi ditilang, yang harus ngeluarin duit siapa? Supir lagi. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi keutamaannya banyak itu ya. Yang jelas bayarannya lebih besar dan lebih terhormat. Supir sama kenek, kira-kira terhormatan mana itu? Coba aja itu yang suka basuri itu. Kira-kira kalau ada anak-anak itu kemudian ada bis basuri itu, pasti kan mintanya kepada siapa itu? Kepada supirnya kayak gini, anak-anak itu. Sampai kalau ngumpul di tempat itu banyak banget seperti itu ya. Lebih senang sama supirnya ya, itu kira-kira seperti itu ya. Yang kedua, tadi apa tadi? Perbedaan antara Idul Adha dan Idul Fitri. Perbedaannya. Perbedaan. Sholat. Contoh, kalau sholat Jumat itu khutbahnya itu di awal. Kalau sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, khutbahnya itu di akhir. Seperti itu ya. Jadi berbeda tata cara pelaksanaan dari keduanya, antara sholatnya dan khutbahnya intinya. Tapi kalau rukunnya ya sama, rukun khutbahnya sama. Menanti Pak Elvis Idul Adha mau jadi khotib di At-Thayyibah, cukup tadi ini 5 rukun itu selesai, udah urusan. Ya, jadi rukunnya sama Pak Elvis, cuman pelaksanaannya kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha Idul Fitri itu khutbahnya di akhir. Kalau sholat Jumat khutbahnya di awal. Tapi rukunnya sama. Seperti itu ya, rukun khutbahnya sama. Kira-kira seperti itu Pak. Wallahu a'lam. Sampun nggih? Sampun dalu. Matur nuwun. Untuk suratan apa harus panjang? Untuk sholat Jumat ataupun sholat Ini ada angsuran lagi nih, ada dari Pak Nur Wahid ini. Dia mau nggak dijawab nggak nanti nggak bisa tidur Pak Nur ini. Bagaimana kalau sholat berjamaah suratan harus panjang? Aduh bingung saya itu jawabannya. Dulu ada orang zaman Nabi, kalau sholat berjamaah itu panjang, ditegur sama Kanjeng Nabi. Nggak boleh seperti itu. Kalau mau sholat berjamaah ringankan, barangkali nanti makmumnya lagi anak yang kebelet pipis, kebelet apa itu ya, ada yang mau kerja, ada yang ngantuk, ada yang kadang-kadang kakinya nggak kuat kalau berdiri lama, maka ringankan. Ditegur itu, ada sahabat yang kalau panjang itu ditegur nggak boleh. Tapi kalau sholat sendiri panjangkan, mau semalaman sholat nggak apa-apa. Tapi kalau berjamaah ringankan, dah gitu ya. Tapi kalau sholat Jumat disunahkan surat Al-A'la sama surat Al-Ghasiyah gitu ya. Tapi kalau nyampe surat Al-Baqarah gitu ya jangan kasihan jamaahnya seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa anta musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi amrina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi majalisina wa barik lana fi buyutina wa barik lana fi ahlina wa barik lana fi ma'afatina. Allahumma barik lana fi ma'afafi ma ba'da al-maut. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masayyikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala banatihi sayyidatina Fatimah az-Zahra wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa mengimplementasikan ataupun mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita juga diberikan keistiqomahan untuk senantiasa mengaji atau menuntut ilmu, dan kita bisa mengajak yang lainnya juga berhadir di majelis yang mulia ini.